Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1936, Memanipulasi Takdir. Kediaman Tuan Kota. Gua sebelumnya sepertinya bergetar. Perfect Immortal Jing Yue sedikit mengernyit, tidak yakin. Gemetar sebelumnya dipicu oleh skill rahasia Dragon Roar milik Susimo. Meskipun para Dewa Agung dari kediaman Tuan Kota dapat melihat situasi di 10 neraka absolut melalui mata meraj, mereka tidak dapat mendengar apapun di dalamnya. Tanda seru. Bahkan lebih tidak mungkin bagi Immortal Jing Yue yang sempurna untuk mengetahui bahwa dua orang di dalam gua telah bertarung dengan hasil dalam waktu yang singkat. Pangeran Yuan Zuo melambaikannya dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu berjaga-jaga dulu dan beritahu aku jika terjadi sesuatu, aku akan memeriksa yang lain. Dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam gua dan tentu saja bosan menatap pintu masuk. 10 neraka mutlak. Suzimo mencengkeram belati gelap dengan kedua tangan dan menahannya di leher Tang Ziyi tanpa melepaskannya. Dia tahu betul apa yang mampu dilakukan oleh pembunuh wanita ini. Jika dia sedikit santai, dia mungkin akan diserang balik oleh wanita ini. Kenapa kau datang mencariku? Tanya Suzimo. Tang Ziyi tanpa ekspresi dan tetap diam. Tiba-tiba, Suzimo tersenyum. Dari kelihatannya, pembunuh wanita itu tidak berniat berbicara. Bahkan dengan belati yang tergantung di lehernya, wanita itu tidak takut sama sekali dan bahkan tidak memandangnya. Bagaimana dengan ini? Suzimo berkata dalam-dalam, mari kita buat kesepakatan. Aku bisa membiarkanmu pergi, tetapi kamu harus menjawab pertanyaanku. Tampak tergerak, Tang Ziyi melirik Suzimo tetapi tetap diam. Suzimo tersenyum. Tentu saja, jika itu melibatkan rahasia apapun yang tidak nyaman untuk Anda bicarakan, Anda dapat memilih untuk tidak melakukannya. Juga, jika aku berjanji untuk melepaskanmu, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Dengan mengatakan itu, Suzimo menyingkirkan belati gelap dan mundur beberapa langkah untuk menunjukkan ketulusannya. Kali ini, Tang Ziyi terkejut sekali lagi. Namun, ekspresinya masih sangat tenang dan tidak ada yang bisa membaca pikirannya. Alasan mengapa dia memperhatikan Suzimo adalah karena dia tidak bisa membacanya. Ini adalah variabel untuknya. Dia punya motif lain untuk datang kali ini. Oleh karena itu, dia tidak ingin variabel ini mempengaruhi rencananya. Kedua, dia telah mengikutinya sepanjang waktu dan semakin ingin tahu tentang dia. Selain dia, semua Dewa Hitam yang memasuki 10 neraka absolut memiliki tujuan yang sama, membunuh sebanyak mungkin dan masuk ke dalam peringkat berburu. Namun, orang ini berkeliaran sepanjang hari tanpa membunuh satu orang pun. Hal yang paling aneh adalah orang ini sepertinya sengaja menghindari orang lain. Bahkan, dia bahkan bisa merasakan bahaya sebelumnya dan menghindari habitat beberapa iblis bumi. Jika itu di luar, Tang Ziyi akan memiliki kesabaran yang cukup untuk tetap berada di belakang Suzimo sepanjang waktu, bahkan jika itu selama 1 atau 10 tahun. Di masa lalu, untuk membunuh Earth Immortal, dia pernah menunggu dengan sabar selama ratusan tahun untuk memastikan tidak ada yang salah. Satu serangan. Tanpa temperamen seperti itu, dia tidak akan tumbuh ke kondisinya saat ini. Namun, dia tidak punya banyak waktu di 10 neraka mutlak untuk mengamati kebiasaan, kultivasi, kekuatan tempur, dan metode orang ini. Dia punya sesuatu yang lebih penting. Cara paling sederhana adalah dengan membunuh variabel ini. Itulah alasan bentrokan di gua tadi. Namun, serangan Tang Ziyi kali ini juga memberikan pukulan besar bagi dirinya sendiri. Sampai titik kultivasinya ini, dia tidak pernah merasakan kekalahan di antara teman-temannya. Bahkan jika dia bertarung langsung, tidak ada yang cocok untuknya. Jika dia menggunakan banyak metode pembunuhan dan keterampilan rahasia, dia bahkan bisa membunuh Dewa Bumi di seluruh alam kultivasi utama. Namun, kali ini, seorang sarjana yang sederhana dan lemah berhasil menahannya dalam beberapa napas di 10 neraka absolut. Siapa orang ini? Apa teknik gerakan yang digunakan orang ini sebelumnya yang dekat dengan teleportasi? Mengapa keterampilan rahasia domain suara yang dirilis oleh orang ini sangat mirip dengan auman naga? Bagaimana itu bisa melepaskan kekuatan dan kemauan yang begitu menakutkan? Fisik dan garis keturunan macam apa yang dimiliki orang ini sehingga dia bahkan ditekan? Sebenarnya, Tang Ziyi memiliki lebih banyak pertanyaan tetapi dia tidak mengungkapkannya. Pada saat itu, dia tergoda ketika dia mendengar saran Suzimo. Namun, ekspresinya masih tenang. Aku juga ingin menanyakan beberapa pertanyaan padamu. Tentu saja, Anda dapat memilih untuk tidak mengatakan apapun jika itu melibatkan rahasia. Petik 2.
Baik, Su Zimo mengangguk setuju. Mengapa kamu memasuki 10 neraka absolut tetapi tidak bertarung? Tang Ziyi bertanya sebelum Su Zimo bisa. Menurutnya, mengingat kemampuan Su Zimo, tidak akan sulit baginya untuk masuk 10 besar peringkat berburu. Kita semua adalah orang-orang yang naik dari dunia bawah dan belum pernah bertemu sebelumnya. Kami tidak memiliki permusuhan yang mendalam jadi saya tidak mau menyerang. Su Zimo berhenti sejenak. Selain itu, bukan niatku untuk memasuki 10 neraka absolut. Saya dipilih dan dibawa ke sini. Tang Ziyi menggelengkan kepalanya. Semua orang tidak punya pilihan setelah memasuki 10 neraka absolut. Tidak mungkin bagimu untuk menghindarinya. Mungkin, Su Zimo menjawab dengan acuh tak acuh, namun, saya tidak mau dimanipulasi oleh orang lain. Saat itu, ketika dia memasuki dunia kultivasi, itu untuk mengubah nasibnya. Kemudian, karena kematian Su Hong, warga negara Yan menjadi miskin dan kehilangan tempat tinggal. Dia bahkan bersumpah untuk mengubah nasib masa. Dia harus mengendalikan nasibnya sendiri dan pasti tidak akan membiarkan orang lain memanipulasi, mengendalikan, atau bahkan mempermainkannya. Sejak Su Zimo memasuki 10 neraka mutlak, dia telah mencari kesempatan untuk melepaskan diri dari belenggu tak terlihat di tubuhnya. Meskipun dia tampak seperti sedang berlari-lari, tujuan sebenarnya adalah untuk memeriksa lingkungan, medan, dan bahkan rahasia di dalam penjara ini. Baik kota guntur absolut dan 10 neraka absolut cukup aneh, ada kemungkinan besar ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Tidak mau dimanipulasi oleh orang lain. Tang Ziyi bergumam pelan dan menatap Su Zimo dalam-dalam. Selama bertahun-tahun, Dewa Hitam yang tak terhitung jumlahnya dari dunia bawah telah memasuki 10 neraka absolut tetapi tidak ada yang bisa mengatakan itu. Mungkin beberapa orang menolak atau marah, tetapi pada akhirnya, tidak ada yang tertinggal. Tang Ziyi berkata, bahkan jika kamu tidak mau, itu tidak berguna. Jika Anda ingin membiarkan 10 neraka mutlak hidup, Anda hanya bisa membunuh jalan Anda ke peringkat berburu. Tidak ada jalan lain. Tiba-tiba, Su Zimo bertanya, apa yang terjadi pada para pembudidaya yang bertahan sampai akhir tetapi tidak memasuki peringkat berburu? Kematian. Tang Ziyi berkata, ada banyak iblis bumi di 10 neraka mutlak. Karena tempat ini terisolasi dari esens Qi dan tidak ada cara untuk berkultivasi, iblis bumi ini biasanya tidur. Tapi sekarang, kedatangan 100.000 dewa hitam telah membuat para iblis bumi khawatir. Setelah semua iblis bumi di 10 neraka absolut terbangun, tidak ada dewa hitam yang tersisa di sini yang akan bertahan. Ekspresi Su Zimo sedingin biasanya. Tanpa bertanya, dia bisa menebak bahwa iblis bumi pasti ditinggalkan oleh dewa agung di luar. Mereka tidak hanya ingin 100.000 dewa hitam saling membunuh, mereka bahkan ingin dewa hitam ini menghadapi bahaya diburu dan dimakan oleh iblis bumi setiap saat. Ada apa dengan mata di cakrawala itu? Su Zimo bertanya lagi. Itu adalah mata Meraj. Tang Ziyi berkata, di kediaman tuan kota di luar, akan ada cermin Meraj saat ini. Melalui Merajai, situasi di 10 neraka absolut akan terungkap untuk ditonton dan dihibur oleh City Lord dan Exalted Immortals. Itu bukan rahasia dan Tang Ziyi secara alami tidak menyembunyikannya dan mengatakan yang sebenarnya. Bab 1937, Tahanan. Penerjemah, Lege, terhibur. Jam tangan, hehe. Su Zimo menyeringai dan ekspresinya menjadi gelap dengan tatapan dingin. Para dewa agung itu dapat mengumpulkan mereka dengan mudah dan menempatkan mereka di tempat seperti sekelompok binatang yang dipelihara untuk dibunuh secara serampangan sebagai bentuk kegembiraan. Tanda seru. Ini bukan pertemuan berburu atau kesempatan yang adil. Ini adalah permainan berburu yang disiapkan dengan cermat oleh dewa yang diagungkan. Para dewa hitam yang memasuki 10 neraka absolut hanyalah mangsa dari dewa yang diagungkan. Pemburu sejati adalah penguasa kota yang tinggi dan perkasa dan dewa yang diagungkan di luar. Su Zimo percaya bahwa bahkan jika 100 dewa hitam di peringkat berburu dapat membiarkan 10 neraka mutlak tetap hidup, akan sulit bagi mereka untuk menonjol di masa depan. Di gua yang gelap, jantung Tang Ziyi berdetak kencang dan dia bergidik ketika melihat senyum Su Zimo. Bahkan ketika belatinya tergantung di lehernya dan hidupnya tergantung pada seutas benang, dia tidak takut. Namun, pada saat itu, dia tiba-tiba merasa bahwa tatapan Su Zimo sedikit menakutkan. Seberapa sering hunting meat seperti ini terjadi? Tanya Su Zimo. Tang Ziyi berkata, dalam keadaan normal, itu diadakan setiap 10.000 tahun sekali. Namun, hanya beberapa ribu tahun telah berlalu sejak pertemuan berburu sebelumnya. Saya tidak tahu mengapa tiba-tiba dibawa ke depan. Petik 2.
Su Zimo berpikir sejenak dan tiba-tiba bertanya, selain untuk dinikmati para dewa, apakah ada tujuan lain dari pertemuan berburu ini? Ekspresi Tang Ziyi sedikit berubah tetapi dia tidak menjawab. Su Zimo menyadari bahwa ada kemungkinan besar bahwa masalah ini telah menyentuh suatu rahasia. Bahkan jika dia bertanya, tidak akan ada hasil. Pada pemikiran itu, Su Zimo mengubah topik pembicaraan dan bertanya, saya berputar di sekitar 10 neraka absolut dan menemukan bahwa ada area luas di tengah penjara ini yang sedikit aneh. Tidak ada makhluk hidup di sekitar dan bahkan iblis bumi di penjara jauh. Apa yang sedang terjadi di sana? Itu lebih seperti tanah terlarang. Su Zimo bisa merasakan bahaya yang sangat kuat yang jauh melampaui ancaman iblis bumi. Karena itu, dia hanya melihat dari jauh dan tidak mendekat. Itu adalah pusat dari 10 neraka absolut dan juga tanah terlarang. Tang Ziyi berkata, di daerah itu, ada 10 formasi abadi yang mengejutkan yang dapat menyegel dunia. Di antara mereka, formasi angin melolong, formasi frost, formasi cahaya emas, formasi transformasi darah, formasi api mengamuk, formasi jiwa yang sedih, formasi banjir dan formasi sutra merah diatur dalam 8 arah dan menyegel sekeliling. Akhirnya, formasi absolut surga dan formasi pemisah bumi menyegel 2 pintu keluar langit dan bumi, membentuk penjara yang tidak bisa ditembus. Tidak ada yang bisa masuk, apalagi keluar. Bahkan jika iblis surga menerobos masuk ke dalam formasi, mereka akan mati dalam beberapa napas, apalagi iblis bumi. Arti dari 10 absolut adalah untuk memutuskan jalan hidup dan mati dengan segala cara. Su Zimo terkejut. Jadi, asal dari 10 neraka absolut adalah karena 10 formasi. Menyegel langit dan bumi dengan sama sekali tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup, 10 formasi absolut ini terlalu kejam. Siapa yang ditekan di dalam? Su Zimo bertanya dengan suara yang dalam. Tang Ziyi tetap diam. Sama seperti Su Zimo berpikir bahwa Tang Ziyi tidak akan berbicara, dia tiba-tiba berkata, sekitar ratusan ribu tahun yang lalu, seseorang naik dari dunia bawah. Bakat dan bakat orang itu tidak ada bandingannya di dunia. Meskipun dia berasal dari dunia yang lebih rendah, dia hanya menggunakan 2000 tahun yang singkat untuk menerobos untuk menjadi Earth Immortal dan berada di peringkat teratas Earth Ranking. Petik 2. 6000 tahun kemudian, dia maju menjadi surga abadi dan menjadi salah satu dewa surga termuda di domain abadi Cakrawala Surgawi. Setelah itu, ia memperoleh peringkat surga nomor 1 di pertemuan abadi Cakrawala Surgawi dan menjadi dewa surgawi nomor 1 dari domain abadi Cakrawala Surgawi, menjadi terkenal. Meskipun Su Zimo tidak tahu apa itu peringkat langit dan bumi, dia sedikit asyik. Sebagai seseorang dari dunia bawah, seseorang harus mengalami bahaya dan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya jika mereka ingin berkultivasi di dunia atas. Itu benar-benar tidak mudah bagi orang ini untuk mendapatkan prestasi seperti itu. Tang Ziyi melanjutkan, siapapun yang dapat mencapai puncak peringkat langit dan bumi pasti akan dapat maju menjadi immortal yang sempurna. Selanjutnya, orang itu sangat dihormati oleh Kaisar Abadi Cakrawala Surgawi dan diterima sebagai murid warisan. Petik 2. Dia berasal dari dunia yang lebih rendah tetapi diterima oleh Kaisar Abadi dari domain Abadi Cakrawala Surgawi, jelas betapa kuatnya orang ini. Tang Ziyi berhenti sejenak. Pada pertemuan domain Abadi 9 Cakrawala, orang ini menekan semua orang dan mengalahkan semua paragon dan inkarnasi monster dari berbagai domain abadi. Dia tak terkalahkan di antara dewa-dewa yang disempurnakan dan memperoleh peringkat pertama dari peringkat keabadian yang disempurnakan, dianugerahi gelar dewa kesempurnaan tertinggi. Agung berarti tidak ada yang lebih unggul. Tidak ada yang bisa berada di atasnya, itu yang tertinggi. Meskipun Tang Ziyi menggambarkannya dengan sangat tenang tanpa gejolak emosi, pengalaman yang diceritakan masih membuat darah seseorang mendidih dan kulit kepala tergelitik. Mungkinkah dewa tertinggi sempurna di masa lalu itu ditekan di 10 neraka mutlak ini? Su Zimo tidak bisa tidak bertanya. Tang Ziyi tetap diam sebagai pengakuan diam. Su Zimo menggelengkan kepalanya dengan lembut. Benar-benar sulit membayangkan bagaimana teladan seperti itu bisa jatuh dari kasih karunia dan berakhir dalam keadaan seperti itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Zimo bertanya dengan cemberut. Tang Ziyi berkata, immortal tertinggi yang sempurna ini berasal dari dunia yang lebih rendah. Oleh karena itu, dia memiliki konflik ideologis yang kuat dengan para ahli immortal pribumi asli dari dunia atas. Petik 2. Keabadian sempurna tertinggi ini merasa bahwa semua makhluk hidup di domain abadi Cakrawala Surgawi, baik itu dari dunia bawah atau dunia atas, harus diperlakukan sama.
Dia menganjurkan untuk memberi makhluk hidup dari dunia bawah sumber daya budidaya yang cukup sehingga makhluk hidup yang naik dari dunia bawah dapat memperoleh kesempatan yang relatif adil. Dia pernah membuat keputusan untuk mewariskan resep pil abadi seperti Essence Condensation dan Major Essence Condensation Pills. Dia ingin mendirikan kerajaan abadi yang dapat menyediakan makhluk hidup di dunia bawah untuk berkultivasi tanpa diganggu oleh dewa agung lainnya. Pada saat itu, Su Zimo merasakan rasa hormat. Itu tidak seberapa jika dia hanya mendapatkan gelar immortal sempurna tertinggi. Namun, sangat jarang memiliki kemurahan hati seperti itu. Tang Ziyi melanjutkan, pada saat itu, tidak ada kerajaan abadi Jin Agung dan tidak ada raja abadi yang memerintah wilayah ini. Ada beberapa raja abadi di bawah Kaisar Abadi 9 Cakrawala yang ingin menjadi raja di sini. Pada akhirnya, hanya ada 2 yang tersisa. Petik 2. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Raja abadi Jin Agung saat ini adalah salah satunya. Tang Ziyi mengangguk. Yang lainnya adalah immortal sempurna tertinggi ini. Namun, dia belum maju ke ranah raja abadi pada saat itu. Petik 2. Dia memenuhi syarat karena semua orang tahu bahwa dengan bakatnya, dia pasti akan menjadi ahli tingkat atas di antara raja abadi begitu dia dianugerahi gelar raja. Immortal sempurna tertinggi ini ingin mendirikan kerajaan abadi miliknya sendiri untuk melindungi makhluk hidup di dunia bawah. Oleh karena itu, dia dengan paksa menerobos dan ingin dianugerahkan gelar raja sesegera mungkin untuk melawan Raja Jin. Petik 2. Apakah sesuatu terjadi selama periode waktu ini? Su Zimo menyipitkan matanya sedikit. Tang Ziyi berkata, pada titik kritis dari kultivasi pengasingannya, dia diplot dan gagal dalam terobosannya. Su Zimo membuka mulutnya sedikit dan membeku di tempat. Pernyataan singkat itu mengungkapkan kesedihan, ketidakberdayaan, keputusasaan, dan kemarahan yang tak ada habisnya. Ada juga badai darah yang tak terbayangkan. Raja Jin menyerang. Mata Su Zimo berkilat dingin. Penerima manfaat terbesar dari masalah ini adalah Raja Abadi Jin Agung saat ini. Kemungkinan terbesar adalah bahwa Raja Abadi Jin Agung merasa terancam dan membunuh ancaman itu terlebih dahulu. Bukan Raja Jin yang menyerang. Tang Ziyi berkata, orang yang menyerang memiliki status di Kerajaan Abadi Jin Agung sekarang. Dia di bawah satu orang dan di atas orang lain. Dia adalah Raja Tianxing yang mendirikan pengawal eksekusi sendirian. Bab 1938, jalan ini tidak terputus. Penerjemah, Lege. Raja Tianxing. Su Zimo mencibir. Penerima manfaat akhir dari masalah ini adalah Raja Jin. Raja Tianxing berkomplot melawan tahanan ini tetapi tidak menerima hukuman apapun dan malah sangat dihormati oleh Raja Jin, yang terakhir pasti terlibat dalam hal ini. Sekarang setelah dia mendengar rahasia yang begitu mengejutkan, selain keheranan, Su Zimo masih ragu. Tanda seru. Apakah 10 formasi absolut ini benar-benar begitu kuat sehingga dapat menjebak immortal sempurna tertinggi? Su Zimo mengerutkan kening dan bertanya, bahkan jika ahli ini berkomplot melawan dan gagal dalam terobosannya, dia masih seorang immortal sempurna tertinggi. Selama kultivasinya masih ada, daunnya tidak akan hancur. Pada saat itu, ekspresinya berubah, seolah-olah dia menyadari sesuatu dan tidak bisa melanjutkan. Tang Ziyi mengangguk. Kamu benar. Ketika orang itu menerobos, dia disergap oleh Raja Tianxing dan terluka parah. Raja Tianxing khawatir orang ini akan membalas dendam padanya setelah pulih, jadi dia menghancurkan buah dao yang terakhir. Su Zimo terkejut. Kembali ke dunia bawah, dia telah melakukan kontak dengan buah dao melalui Dai Yue. Su Zimo tidak tahu banyak tentang buah dao. Dia hanya tahu bahwa buah dao adalah dasar dan esensi dari immortal yang sempurna. Hancurnya buah dao berarti kultivasi seseorang akan hancur dalam semalam. Tidak ada kemungkinan seseorang berkultivasi lagi di masa depan. Ini adalah pukulan besar bagi para pembudidaya. Jika mereka hanya putus asa dan diturunkan ke keadaan biasa, itu masih akan menjadi akhir yang baik. Jika hati dao mereka runtuh dan roh esensi mereka memburuk, mereka tidak akan bisa hidup lama. Sudah berapa lama senior ini di penjara? Tanya Su Zimo. Beberapa ratus ribu tahun. Tang Ziyi berkata dengan acuh tak acuh, kota guntur absolut dan 10 neraka absolut ini dibangun untuknya. Sebuah pikiran melintas di benak Su Zimo. Namun, berita yang dia dengar sebelumnya terlalu mengejutkan dan dia tidak terlalu memikirkannya. Dia dipenjara di sini selama ratusan ribu tahun dan bahkan kehilangan buah daunnya. Dia pasti sudah lama meninggal. Su Zimo menggelengkan kepalanya dengan lembut. Bahkan orang normal tidak akan mampu menahan pukulan yang ditekan selama ratusan ribu tahun, apalagi kehilangan buah dao mereka.
Gelap tanpa siang hari dan masa depan yang suram, dikelilingi oleh kesepian dan penghinaan yang tak ada habisnya setiap saat. Rasa sakitnya tidak terbayangkan. Mungkin, Tang Zi menjawab dengan acuh tak acuh. Su Zimo berkata dengan marah, Raja Tianxing telah melumpuhkan buah dao orang ini, namun dia ingin memenjarakannya di sini selama sisa hidupnya. Dia terlalu kejam. Tang Zi tidak mengatakan apa-apa. Namun, kesedihan yang tak terlihat melintas di kedalaman matanya dan menghilang dengan cepat. Tiba-tiba, Su Zimo memikirkan jawaban. Itu adalah pertanyaan yang tidak dijawab Tang Zi ketika dia bertanya padanya sebelumnya. Pertemuan berburu telah diadakan selama bertahun-tahun. Selain memberikan hiburan untuk Dewa Agung di luar, motif apa lagi yang dimilikinya? Ketika dia mengetahui tentang rahasia dari ratusan ribu tahun yang lalu, Su Zimo menyadari bahwa ada tujuan yang lebih penting dari pertemuan berburu ini. Itu untuk mempermalukan dewa tertinggi yang disempurnakan sebelumnya dan menghancurkan hati daunnya. Karena kamu ingin mendirikan kerajaan abadi untuk melindungi makhluk hidup di dunia yang lebih rendah, aku akan membiarkanmu menyaksikan mereka saling membunuh di 10 neraka absolut. Aku akan membiarkanmu menyaksikan makhluk hidup dari dunia yang lebih rendah dimanipulasi oleh kami seperti sekelompok binatang yang dipelihara saat kamu tidak berdaya. Aku akan membiarkanmu menanggung siksaan mental ini untuk selama-lamanya. Aku akan membiarkan keyakinanmu runtuh sehingga hati daomu akan runtuh. 10 formasi absolut bukanlah satu-satunya yang memenjarakan dewa tertinggi sempurna ini, itu juga darah dan mayat banyak pembudidaya dari dunia bawah yang telah mati di tanah ini selama ratusan ribu tahun. Ini 10.000 kali lebih jahat daripada membunuh atau dipenjara selama ratusan ribu tahun. Su Zimo bergidik hanya memikirkannya. Tang Zi berkata, sebenarnya, baik itu kota petir absolut, 10 neraka absolut, atau pertemuan berburu, ada arti lain dari itu. Itu untuk mengintimidasi semua kultivator dan makhluk hidup. Siapapun yang memiliki pemikiran yang sama untuk mendirikan kerajaan abadi untuk makhluk hidup di dunia yang lebih rendah akan berakhir seperti dewa sempurna tertinggi ini. Raja Tianxing memberitahu dunia bahwa siapapun yang melangkah ke jalan ini di sepanjang jejak keabadian tertinggi yang sempurna ini akan mati. Tang Zi berkata, fakta telah membuktikan bahwa Raja Tianxing berhasil. Selama ratusan ribu tahun, tidak ada seorang pun di daratan cakrawala surgawi yang berani menonjol dan berbicara mewakili makhluk hidup di dunia yang lebih rendah. Begitu Supreme Perfected Immortal gagal, jalan ini terputus. Tiba-tiba, Su Zimo berkata, jalan ini tidak terputus. Tang Zi melirik ke samping. Su Zimo berkata perlahan, aku akan melanjutkan jalan ini. Bahkan jika itu terputus, aku bisa memperbaikinya. Kamu tidak bisa melanjutkan. Jalan di depan sudah terputus. Jika Anda mengambil setengah langkah ke depan, Anda akan berada di jurang maut. Tang Zi menggelengkan kepalanya dengan lembut. Su Zimo berkata, bahkan jika jalan di depan adalah jurang maut, aku tidak takut. Bahkan jika aku hancur berkeping-keping, aku tidak menyesal. Jantung Tang Zi berdetak kencang saat dia menatap Su Zimo dengan tak percaya. Pada saat itu, nada suara Su Zimo tegas dan tatapannya tegas. Cahaya yang dilepaskan dari matanya tampaknya melampaui bintang-bintang dan matahari dan bulan. Su Zimo merasakan ketidakadilan yang kuat. Kembali di daratan Tianhuang, ketika dia melihat bagaimana semua makhluk hidup di dunia tidak dapat berkultivasi dan diganggu oleh para pembudidaya dan dibantai oleh iblis jahat, dia memiliki rasa ketidakadilan yang sama kuatnya. Pada saat itu, dia bersumpah untuk mendirikan dao bela diri dan memberkati semua makhluk hidup. Kali ini, Su Zimo ingin mengubah nasib makhluk hidup di dunia bawah. Itu karena dia berasal dari dunia bawah. Monyet, harimau roh, king, roh malam, rubah kecil, singa emas, saudara-saudaranya ini juga dari dunia bawah. Bei Ming-sue dan Carefree, kedua muridnya, juga berasal dari dunia bawah. Semua teman lamanya telah naik dari dunia bawah. Dia bisa berempati dengan penindasan, ketidakadilan, dan penderitaan makhluk hidup di dunia bawah. Ketika dia mendengar tentang pengalaman dewa tertinggi yang disempurnakan ini, Su Zimo tidak bisa lagi menekan rasa ketidakadilan di hatinya. Jika saya merasa tidak adil, saya akan memadamkan ketidakadilan ini sepenuhnya. Saya Desolate Martial dari dunia bawah. Suatu hari, saya akan menciptakan tanah suci untuk makhluk hidup di dunia yang lebih rendah. Su Zimo mengepalkan tinjunya dan berkata perlahan, di masa depan, aku akan membiarkan semua makhluk hidup di dunia atas mengetahui nama Desolate Martial. Kamu. Tang Zi marah dan ingin mengatakan sesuatu untuk menyerang Su Zimo. Namun, pada saat itu,
aura heroik yang ditunjukkan Suzimo memberinya perasaan yang tak terlukiskan. Untuk sesaat, dia membeku di tempat dan hanya menatap Suzimo dengan linglung. Sesaat kemudian, seolah-olah dia menyadari sesuatu, dia berbalik dengan tergesa-gesa dan berbisik, "Kamu jauh dari itu." Suzimo tahu bahwa jalan menuju dunia atas akan lebih sulit dan berbahaya. Mengingat kekuatannya saat ini, sangat sulit baginya untuk memiliki tempat sendiri di kerajaan abadi Jin Agung, apalagi membangun tanah suci. Tahanan ini dulunya sangat berbakat. Namun, pada akhirnya, dia berakhir dalam keadaan di mana dia lebih buruk daripada mati. Seperti yang dikatakan Tang Ziyi, dia terlalu jauh dari itu. Gua itu jatuh ke dalam keheningan yang panjang. Suzimo dan Tang Ziyi berdiri saling berhadapan, tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Tak satu pun dari mereka berbicara. Mendesah. Tiba-tiba, Suzimo mendengar desahan. Desahan itu kuno dan sepertinya telah turun dari pasir waktu, membawa emosi mendalam yang menggerakkan seseorang. Bab 1939, Seseorang dari Daratan Tianhuang. Penerjemah, Lege. Desahan itu tampak sangat tiba-tiba di gua yang sunyi. Jantung Suzimo berdetak kencang dan dia menegang dengan ekspresi waspada. Desahan jelas datang dari seorang pria dan bukan Tang Ziyi. Mungkinkah ada orang lain di dalam gua? Dia telah berbicara dengan Tang Ziyi di gua begitu lama tetapi dia tidak menyadari keberadaan orang ini. Suzimo memandang Tang Ziyi. Yang terakhir memiliki ekspresi tenang dan tidak ada yang aneh dengannya, seolah-olah dia tidak mendengar desahan sama sekali. Tanda seru. Melepaskan kesadaran rohnya, Suzimo mengamati gua dengan hati-hati tetapi tidak berhasil. Desahan itu sepertinya bukan berasal dari gua. Sebaliknya, itu terdengar di benaknya. Berhenti mencari, aku tidak ada. Suara tua dan misterius itu terdengar di benak Suzimo sekali lagi. Kamu siapa? Suzimo tidak mengatakan apa-apa dan hanya bertanya dengan kesadaran rohnya. Siapa saya? Siapa saya? Orang misterius itu bergumam pelan tapi tidak menjawab. Dia hanya menghela nafas secara emosional. Tidak kusangka aku bisa melihat seseorang dari daratan Tianhuang setelah bertahun-tahun. Suzimo terkejut. Sudah lebih dari 1000 tahun sejak dia naik ke dunia atas dan dia tidak pernah menyebutkan kepada siapapun dari cabai kecil mana dia berasal atau daratan Tianhuang. Namun, orang misterius ini mengekspos latar belakangnya dengan satu kalimat. Kamu. Seketika, banyak pertanyaan memenuhi pikiran Suzimo. Dia tidak bisa bereaksi tepat waktu dan tidak tahu harus mulai dari mana. Kamu tidak perlu gugup. Orang misterius itu berkata, saya dapat mengenali latar belakang Anda karena saya juga dari daratan Tianhuang. Suzimo tercengang. Dia tidak menyangka akan bertemu seseorang dari daratan Tianhuang di sini. Selanjutnya, metode orang misterius ini tampaknya telah jauh melampaui ruang lingkup Black Immortal. Ada kemungkinan besar bahwa dia adalah seorang senior dari daratan Tianhuang yang naik sebelum dia. Tentu saja, meski begitu, Suzimo masih sangat berhati-hati dan tidak mudah mempercayainya. Bahkan jika Anda berasal dari daratan Tianhuang, bagaimana Anda mengenali bahwa saya berasal dari daratan Tianhuang? Suzimo bertanya sebagai gantinya. Orang misterius itu berkata, The Great Chaos Essence Palm yang kamu gunakan sebelumnya dibuat oleh Essence Emperor. Dia memiliki sekte warisannya sendiri di daratan Tianhuang yang disebut Chaos Essence Sect. Aku ingin tahu apakah itu masih ada. Pada saat itu, Suzimo tidak lagi ragu. Siapapun yang dapat menceritakan peristiwa masa lalu itu secara akurat pasti seseorang dari daratan Tianhuang. Saat itu, orang misterius itu melanjutkan, saya merasakan aura yang akrab dari keterampilan rahasia domain suara yang Anda rilis sebelumnya. Anda seharusnya mengembangkan teknik kultivasi, manual Void Thunder. Petik 2. Suzimo bahkan lebih terkejut. Skill rahasia Dragon Roar miliknya memang menyatu dengan beberapa skill rahasia Thunder Celap Kill. Untuk berpikir bahwa orang misterius ini akan dapat menyimpulkan teknik kultivasinya dengan satu keterampilan rahasia. Saat Suzimo terkejut, orang misterius itu melanjutkan, saya meninggalkan Void Thunder manual di daratan Tianhuang sebagai warisan sebelum saya naik. Ekspresi Suzimo berubah drastis saat dia berlari tegak, hampir kehilangan suaranya. Kamu adalah... Merasakan kelainan Suzimo, Tang Ziyi juga sedikit gugup. Mundur, dia memperlebar jarak di antara mereka dan memelototi Suzimo, bertanya, apa yang kamu lakukan? Suzimo menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya dan mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Dia tidak bisa disalahkan. Apa yang dia dengar sebelumnya benar-benar sangat mengejutkannya.
Dia tidak menyangka akan bertemu seseorang dari daratan Tianhuang di sini. Lebih dari itu, dia tidak menyangka bahwa orang yang dia temui di daratan Tianhuang adalah Kaisar Guntur legendaris yang telah naik ke dunia atas di era yang sama dengan Kaisar Manusia Abadi. Tiba-tiba, Su Zimo memikirkan sebuah kemungkinan. Dia memandang Tang Ziyi dan bertanya, apakah orang yang terperangkap dalam 10 formasi absolut pandai menggunakan teknik guntur? Betul sekali, kata Tang Ziyi. Pada saat itu, banyak hal berangsur-angsur menjadi jelas di depan mata Su Zimo. Tahanan Tang Ziyi yang disebutkan sebelumnya, bahwa dewa tertinggi yang sempurna, adalah Kaisar Guntur dari daratan Tianhuang. Alasan mengapa kota Guntur Absolut memutuskan semua kekuatan Guntur juga untuk menekan Kaisar Guntur. Dengan ekspresi tegas, Su Zimo membungkuk dalam-dalam ke arah 10 formasi absolut. Apa yang sedang kamu lakukan? Tang Ziyi bingung ketika dia melihat perilaku aneh Su Zimo dan bertanya. Su Zimo tidak menjelaskan. Busurnya bukan hanya karena dia mengolah Void Thunder manual atau karena fakta bahwa Kaisar Guntur berjuang untuk umat manusia di era kuno di daratan Tianhuang. Lebih dari itu karena semua yang dilakukan Kaisar Guntur di dunia atas, itu karena kemurahan hati dan keberaniannya. Bagus untuk mengucapkan kata-kata itu sebelumnya, seperti yang diharapkan dari seseorang dari daratan Tianhuang. Suara Kaisar Guntur terdengar di benak Su Zimo, namun, lebih baik bagimu untuk tidak melanjutkan jalan ini. Jalan ini terlalu sulit. Sepanjang sejarah, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dari dunia yang lebih rendah telah mencoba tetapi gagal. Petik 2. Faktanya, banyak orang menghilang ke pasir waktu tanpa jejak. Su Zimo terdiam. Dia mengerti bahwa bujukan Kaisar Guntur di luar niat baik. Tidak ada yang tahu lebih baik dari Kaisar Guntur betapa sulitnya jalan ini. Itulah alasan mengapa dia bisa mengatakan itu. Kaisar Guntur tahu bahwa Su Zimo adalah seorang jenius yang langka. Namun, dia telah menjelajahi dunia atas selama bertahun-tahun dan telah melihat segala macam jenius. Dia membujuk Su Zimo untuk kembali dan tidak melangkah ke jalan ini karena dia tidak ingin melihat orang dari daratan Tianhuang ini memukul batu dengan sebutir telur di saat-saat penuh gairah dan mati sebelum waktunya di jalan yang penuh dengan mayat ini. Namun, meskipun Su Zimo telah mendengar tentang Kaisar Guntur, yang terakhir tidak mengenalnya. Dia tidak mengerti Su Zimo juga tidak tahu kepribadian Su Zimo. Lebih dari itu, dia tidak tahu bahwa Su Zimo pernah mendirikan martial Dao di dunia bawah dan memberkati semua makhluk hidup. Dikenal sebagai Kaisar Bela Diri Abadi, pencapaiannya bahkan melampaui Kaisar Manusia. Su Zimo juga tidak menjelaskan. Kaisar Guntur melanjutkan, selain aku, ada juga Lin Zan yang naik dari daratan Tianhuang saat itu. Dia naik ke domain abadi Cakrawala Hijau dan menjadi Raja Abadi sebelum saya. Dia bahkan sangat dihormati oleh Kaisar Abadi Cakrawala Hijau dan dianugerahi gelar Raja Pertempuran. Saya telah dipenjara di sini selama bertahun-tahun dan tidak lagi memiliki berita tentang dia. Namun, saya percaya bahwa dengan metode dan kekuatannya, dia pasti akan dapat membangun kerajaan abadi di domain abadi Cakrawala Hijau. Petik 2. Meskipun Brother Lin dan saya tidak berada di domain abadi yang sama, kami memiliki cita-cita dan keyakinan yang sama. Jika Anda memiliki kesempatan untuk menuju ke domain abadi Cakrawala Hijau setelah meninggalkan tempat ini, mengapa Anda tidak mencarinya? Dia pasti akan sangat senang jika dia tahu bahwa kamu berasal dari daratan Tianhuang. Pada saat itu, Kaisar Guntur berhenti sejenak. Benar, kamu mungkin tidak tahu siapa Lin Zan, tapi kamu pasti tahu gelarnya di daratan Tianhuang. Dia adalah Kaisar Manusia Abadi. Su Zimo terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia tahu nama Kaisar Manusia Abadi. Ini juga pertama kalinya dia tahu sesuatu tentang Kaisar Manusia Abadi setelah naik ke dunia atas. Su Zimo bergumam dalam hati, aku ingin tahu bagaimana keadaan Kaisar Manusia Senior. Apa yang terjadi? Kaisar Guntur dapat mengetahui apa yang disiratkan dan ditanyakan Su Zimo. Su Zimo tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan pertempuran di Istana Enigma dan kembalinya Kaisar Manusia ke daratan Tianhuang. Pada saat itu, meskipun Kaisar Manusia kembali ke dunia atas, dia jelas terluka parah. Menembus penghalang dunia dan turun dengan paksa terlalu berbahaya. Kaisar Guntur berkata, paling-paling, daunnya akan dihancurkan. Paling buruk, dia bahkan mungkin mati. Sayangnya, saya terjebak di sini dan tidak bisa membantu banyak. Babak 1940, Warisan Kaisar Guntur. Kaisar Guntur Senior, apakah ada kekurangan dalam 10 formasi absolut? Saya tahu sedikit tentang formasi arai dan ingin melihat apakah saya bisa menghilangkannya dan menyelamatkan Anda.
Petik 2. Tanya Suzimo. Tidak perlu. Kaisar Guntur menghela nafas dengan lembut. Asal dari formasi 10 absolut ini sangat besar dan kekuatannya sangat menakutkan. Pernah ada Grandmaster formasi immortal sempurna yang datang dan mencoba untuk menghilangkannya untuk menyelamatkanku. Namun, dia juga dimakamkan di dalamnya. Petik 2. Suzimo tetap diam. Tanda seru. Sebenarnya, dia tahu di dalam hatinya bahwa meskipun pencapaiannya dalam formasi susunan sangat tinggi di daratan Tianhuang, pemahamannya tentang formasi terlalu dangkal dibandingkan dengan banyak formasi abadi di dunia atas. Kesadaran roh saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Suara Kaisar Guntur terdengar sekali lagi, tapi itu jelas jauh lebih lemah dari sebelumnya. Kaisar Guntur dipenjara selama ratusan ribu tahun dan buah daunnya hancur. Butuh pengorbanan besar baginya untuk bisa melepaskan kesadaran rohnya dan berkomunikasi dengan Suzimo di luar formasi 10 absolut. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kaisar Guntur melanjutkan, saya telah terperangkap di sini selama ratusan ribu tahun. Selama bertahun-tahun, saya telah mengatur ulang dan meringkas Void Thunder manual dan mendapatkan beberapa wawasan baru. Saya akan memberikan manual Void Thunder yang lengkap kepada Anda. Saya harap teknik kultivasi ini akan membantu Anda. Petik 2. Suzimo terkejut. Kaisar Guntur mengandalkan Void Thunder manual ini untuk berjuang melewatinya dan memandang rendah semua orang sebelum dianugerahkan gelar immortal sempurna tertinggi. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya teknik kultivasi itu. Selanjutnya, Kaisar Guntur telah memahami lebih dari ratusan ribu tahun. Manual Void Thunder akan berada di tempat yang baik jika diturunkan ke seseorang dari daratan Tianhuang. Aku bisa mati tanpa penyesalan. Suzimo hendak berbicara. Tiba-tiba, suara Kaisar Guntur berubah dan teks yang tidak jelas terdengar di benak Suzimo. Setiap kata mengandung aura Guntur yang benar dan ganas dengan kekuatan yang menakutkan. Dalam benak Suzimo, kata-kata itu sepertinya telah berubah menjadi jimat Guntur yang bersinar dengan arus listrik. Setelah waktu yang lama, seluruh Void Thunder manual tercetak di benak Suzimo. Teknik kultivasi ini sangat luas, misterius, dan tak terduga. Untuk sesaat, Suzimo tidak dapat memahami esensinya. Pada saat itu, suara Kaisar Guntur semakin lemah. Ada juga beberapa wawasan. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menjelaskannya kepada Anda. Ingat sebanyak yang Anda bisa. Kaisar Guntur menyampaikan wawasannya tentang Void Thunder Manual. Meskipun Suzimo telah mengolah Void Thunder Manual sebelumnya, itu tidak lengkap. Lebih jauh lagi, itu hanya kekuatan surgawi Guntur dari dunia bawah. Hanya pada saat itulah pintu Dao Guntur terbuka perlahan untuk Suzimo dengan bantuan Kaisar Guntur, memberinya kesempatan untuk melihat sekilas rahasianya. Suara Kaisar Guntur secara bertahap melemah sampai menghilang. Tentu saja, Kaisar Guntur tidak berhasil memberikan pemahamannya tentang Void Thunder Manual sepenuhnya. Meski begitu, pemahaman dan pemahaman tentang Dao Guntur sebelumnya sudah cukup untuk digunakan Suzimo selama sisa hidupnya. Informasi yang terkandung dalam seni Dharma Kaisar Guntur terlalu banyak. Sulit bagi Suzimo untuk mencerna dan menyerapnya dalam waktu singkat. Dia hanya bisa menghafal semuanya untuk saat ini dan mencari kesempatan yang cocok untuk memahami dan berkultivasi. Saat ini, dia memiliki sesuatu yang lebih penting. Dia harus memikirkan cara untuk mengeluarkan Kaisar Guntur. Suzimo juga tahu bahwa dengan kemampuannya, hampir tidak mungkin baginya untuk menghilangkan 10 formasi absolut dan menyelamatkan Kaisar Guntur. Saat itu, bahkan immortal sempurna yang ingin menghilangkan 10 formasi absolut mati di dalam. Dia terlalu rendah. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia bisa menghilangkan 10 formasi absolut dan melihat Kaisar Guntur, lalu bagaimana? Buah Dao Kaisar Guntur hancur dan dia mungkin berada di ujung jalannya setelah terperangkap selama ratusan ribu tahun. Ada juga banyak Dewa Agung dan bahkan Dewa Sempurna yang menonton di luar 10 formasi absolut, bahkan dia mungkin tidak bisa membiarkan 10 neraka mutlak hidup-hidup, apalagi membawa Kaisar Guntur bersamanya. Meski begitu, Suzimo harus memikirkan cara untuk mencobanya. Jika dia tidak mengetahui identitas tahanan, dia mungkin tidak akan mengambil risiko untuk menyimpan pemikiran seperti itu. Tapi sekarang dia tahu bahwa Kaisar Guntur terjebak di sini, dia akan merasa tidak nyaman jika dia pergi tanpa melakukan apa-apa. Kota Guntur Absolut, kediaman Tuan Kota. Seiring waktu berlalu, pembantaian di 10 neraka absolut semakin intensif. Semakin banyak Earth Demons yang terbangun dan membantai secara serampangan di 10 neraka absolut. Adapun Dewa Hitam di dalam, ruang hidup mereka berkurang. Peringkat pada peringkat berburu juga terus berubah.
Beberapa Dewa Hitam bahkan berhasil mendapatkan lusinan nama di bawah ikat pinggang mereka. Namun, mereka menghilang dari peringkat berburu saat berikutnya. Ini berarti bahwa Dewa Hitam itu sudah mati. Namun, beberapa yang dianggap sangat tinggi oleh penguasa kota dan Dewa Agung pada awalnya, seperti Li Tian dan Jian Yu, masih berada di peringkat berburu dan sangat tinggi. Luar biasa, Li Tian itu telah membunuh lebih dari 300 orang. Jian Yu juga tidak buruk, dia berada di belakang. Banyak tuan kota dan dewa yang diagungkan berseru dengan penuh semangat. Pertumpahan darah dan pembunuhan di 10 neraka mutlak memicu saraf dari banyak tuan kota dan dewa agung setiap saat. Pangeran Yuan Zuo memakan buah abadinya dengan santai sambil tersenyum. Setelah itu, seolah-olah dia mengingat sesuatu, dia tiba-tiba bertanya, Jing Yue, Su Zimo dan Tang Zi masih di dalam gua setelah sekian lama. Mereka belum keluar. Tidak, Perfected Immortal Jing Yue menggelengkan kepalanya dengan ekspresi bingung. Berbicara secara logis, setelah sekian lama, hasilnya seharusnya sudah diputuskan sejak lama. Namun, masih belum ada aktivitas dari gua. Dari atas, mata Meraj dapat dengan jelas melihat bahwa tidak ada jalan keluar lain dari gua. Dengan kata lain, mereka berdua seharusnya masih berada di dalam gua. Mungkinkah mereka berdua mati bersama? Liu Yu tertawa. Itu kemungkinan. Perfected Immortal Jing Yue bergumam pelan dan mengalihkan pandangannya ke Meraj Mirror. Tiba-tiba, ekspresinya berubah ketika dia berkata, Yang Mulia, lihat. Pangeran Yuan Zuo mengikuti bimbingan Immortal Jing Yue yang sempurna dan melihat ke atas. Melalui cermin Meraj, sekelompok lebih dari 100 pembudidaya menuju gua tempat Su Zimo dan Tang Zi berada. Beberapa Dewa Hitam memilih untuk beroperasi sendiri setelah memasuki 10 neraka absolut. Meskipun beroperasi sendiri tidak memiliki kekuatan, itu memiliki keuntungan gerakan. Satu juga merupakan target yang lebih kecil dan tidak akan menarik banyak perhatian. Ada juga beberapa Dewa Hitam yang memilih untuk bergabung dengan yang lain. Mereka dapat membentuk kelompok yang terdiri dari 3-5, puluhan atau bahkan 100 orang, membentuk berbagai tim. Namun, tim-tim itu hanya memiliki sedikit lebih dari 100 orang paling banyak. Jika jumlahnya terlalu banyak dan kelompoknya menjadi terlalu besar, mereka akan menjadi sasaran banyak iblis bumi. Selanjutnya, jika ada terlalu banyak orang dan mereka menghadapi bahaya, itu akan menjadi kacau dan akan sulit untuk memerintah semua orang. Immortal Jing Yue yang sempurna tersenyum lembut. Yang Mulia, pemimpin kelompok ini adalah Ying Fei. Saat ini, dia berada di peringkat ke-8 di peringkat berburu. Dia kejam dan sangat kuat. Dia sudah membunuh lebih dari 200 orang sekarang. Kelompoknya telah menghancurkan lebih dari 10 kelompok lain dan melarikan diri hidup-hidup dari pembantaian 2 iblis bumi. Orang-orang yang tersisa ini tidak lemah setelah mengalami baptisan hidup, mati, dan pertumpahan darah. Petik 2. Pangeran Yuan Zuo sedikit mengangguk. Immortal Jing Yue yang sempurna melanjutkan, jika mereka memasuki gua, kita akan tahu apakah 2 orang di dalamnya mati atau hidup.